Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Yesus yang kupercaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya.
Yesus yang ku percaya. Kami hidup mengandalkan Tuhan, berpegang pada janji dan firman-Mu, dan Engkau selalu menepatinya. Tuhan bimbing kami supaya kami juga hidup dengan setia dalam perjanjian-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan yang ke-55. Demikian firman Tuhan. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahadutha, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Amin. Bapak Ibu, berjanji seringkali digunakan orang untuk lari dari masalah yang sesungguhnya. Berjanji juga seringkali menjadi alasan untuk menyenangkan orang yang kita janjikan, atau agar orang tersebut tidak banyak menuntut. Tetapi berbeda dengan janji Allah, atau berjanji melibatkan Allah. Setelah hubungan antara Laban dan Yakub membaik, mereka bersepakat untuk mengikat janji dan melibatkan Allah. Laban meminta agar Yakub menjadi suami dan ayah yang baik bagi anak dan cucu-cucunya. Dia pun melarang Yakub mengambil istri lain selain anak-anaknya. Ya, dikatakan di ayat 50. Lalu mereka juga bersumpah setia untuk saling meniadakan niat jahat satu sama lain. Dengan itulah mereka membuka kembali lembaran kehidupan baru dan mengikat tali silaturahmi kembali.
berdamai. Dan untuk mengeratkan perjanjian mereka membuat prasasti dari timbunan batu. Laban menamakannya Yegar Sahaduta, sedangkan Yakub menyebutnya Galet. Korban persembahan perdamaian dipersembahkan. Lalu mereka pun makan bersama dengan sukacita. Selanjutnya mereka mengundang Tuhan agar jadi pengawas perjanjian di antara mereka. Memang pada awalnya banyak yang berpendapat bahwa perjanjian ini dibuat dari rasa saling curiga. Laban merasa ditipu Yakub perihal pencurian serafim oleh rombongan Yakub, sedangkan Yakub merasa ditipu perihal perjanjian kerja yang begitu lama dalam rangka mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Namun pada akhirnya perjanjian ini menjadi suatu tanggung jawab baru yang mereka sepakati bersama di hadapan Tuhan. Dengan semangat untuk saling menepati dan bukan untuk saling mengingkari. Oleh sebab itu mereka melibatkan Tuhan. Mereka mempersembahkan kurban sebagai bukti melibatkan Tuhan dalam perjanjian ini. Kita menyoroti Yakub. Yakub berani untuk berjanji kepada Laban bukan karena ia merasa bahwa ia dengan kekuatannya akan berhasil memenuhi segala yang telah diucapkannya kepada Laban. Namun karena dalam janjinya itu Yakub menempatkan Allah sebagai saksi. Lebih dari itu, Yakub menempatkan Allah sebagai sumber kekuatan baginya untuk dapat menepati janji yang telah diucapkannya. Bapak Ibu, kita belajar dari kisah ini. Sebagai orang percaya, kita belajar untuk menepati janji kepada sesama kita. Dengan kesadaran bahwa menepati janji adalah hal yang tidak mudah, karenanya kita mesti berhati-hati dalam mengucapkan janji. Terlebih janji yang melibatkan Tuhan, karena bila kita tidak menepatinya, kita tidak saja menipu manusia tetapi juga menipu Allah. Janji yang kita ucapkan bukan hanya karena ada bukti seperti hitam di atas putih atau tugu peringatan yang seperti yang dibuat Yakub dan Laban. Namun karena di dalam janji ada tanggung jawab, ada keterikatan, dan ada kuasa. Seperti Yakub yang mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya dalam menepati janji, baiklah kita belajar juga demikian. Sebagai orang percaya, ada beberapa janji yang kita sampaikan. Janji pernikahan misalnya, janji jabatan. Mari kita setia, memegang teguh, mengerjakan tugas kita sebaik-baiknya dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat ini berkat anugerah. Pimpin kami Tuhan untuk bisa menguasai lidah kami, tutur kata kami, sehingga tutur kata kami boleh dapat dipercaya. Bahkan tanpa mengucap janji pun kami dipercaya oleh sesama. Dan bila harus kami mengucap janji, apakah itu dalam pernikahan, apakah itu dalam tugas jabatan, tolonglah kami Tuhan, karena bukan dengan kekuatan kami dapat menggenapi janji itu, setia dengan janji itu, tapi oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu bimbinglah kami setia dengan pernikahan kami. Bila di waktu-waktu yang lalu ada salah, ada dosa, Engkau mengampuni kami Tuhan. Dan biarlah di langkah ke depan kami boleh memuliakan Tuhan dengan kami menghormati janji yang kami buat, baik dalam pernikahan maupun dalam tugas dan panggilan kami, ataupun dalam
kesepakatan-kesepakatan usaha pekerjaan, apapun yang kami buat. Biar nama Tuhan dimuliakan dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami belajar dari kisah Yakub dengan Laban mengikat janji, menyelesaikan perseteruannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup Yakub diberkati. Dan Laban pun pulang dengan hati yang lega, penuh kerelaan. Terpuji namamu Tuhan atas kehidupan umatmu. Biarlah umatmu berkemenangan dan penuh rahmat berkat-Mu, melangkah dalam masa depan kehidupan umat Tuhan, dalam usaha pekerjaan, dalam berkeluarga. Rahmat dan kasih-Mu dilimpahkan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kesaksian hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Berdoa secara khusus untuk acara-acara ibadah Natal kami. Kami berdoa untuk KKR hari Minggu tanggal 11, di mana hamba-Mu Ibu Pendeta Grace Tumiwa akan melayani. Tuhan mengurapi dan bawa umat-Mu berkumpul berhimpun bersama-sama, bersehati dalam ibadah gabungan, ibadah pagi dan siang ini. Jam 9 kami bersama-sama ibadah KKR dengan Ibu Grace Tumiwa. Dan kami berdoa juga untuk perayaan Natal kami tanggal 18, konser Sema Choir bersama Chamber Orkes di Rumah Makan Angke, di Mall of Indonesia. Tuhan, latihan-latihan Tuhan berkati, urapi, sehingga semua persiapan ini membawa penampilan dari Sema Choir begitu indah dan menyampaikan pesan Natal bagi umat, sehingga umat diberkati dan dibangun imannya. Segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan menyediakan. Demikian juga untuk acara perayaan Natal bersama penghuni apartemen tanggal 23 hari Jumat, dan juga ibadah Natal tanggal 25 yang disertai perjamuan kasih. Tuhan juga melawat umat Tuhan. Dan ibadah tutup tahun tanggal 31, Tuhan juga melawat umat Tuhan. Biarlah setiap ibadah-ibadah ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, pertumbuhan iman bagi umat-Mu. Makin kami bersehati sebagai keluarga Allah, saling membangun di dalam Engkau, bersuka cita, khususnya menyambut Natal. Engkau lahir di hati kami, Engkau berkarya di dalam kami Tuhan. Kami di dalam-Mu, Engkau di dalam kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demikian kami berdoa untuk sepanjang hari ini. Engkau berkati usaha pekerjaan umat-Mu, berkati apa yang dikerjakan tangan kami menjadi berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami serahkan sepanjang hari ini. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan dalam perjanjiannya. Tetap semangat, sehat, sukses, Tuhan memberkati. Shalom.